Jadi setakat ini apa yang kita dah bincang so far adalah berkaitan dengan strong acid and strong base. Macam mana nak kira pH, macam mana nak kira pOH, dan macam nak gunakan KW dan PKW. Tapi itu semua adalah untuk strong acid and strong base. So right now, what if kalau kita ada weak acid? What if kalau kita ada weak base? So mana nak kira dia? Kita akan tengok seterusnya. Okey, cuba sebelum kita pergi pada that calculation macam mana kita nak kira pH ataupun pOH of weak and acid ataupun weak base. So firstly saya nak ajar pada you all dulu, okey, apa hubungan antara weak acid, weak base dengan dia punya dissociation constant Ka ataupun Kb. Untuk awal ni saya nak start dengan Ka dulu. Okey, lepas baru kita tengok pula pada Kb kelas Right, kita tengok sikit tentang weak acid. Kita pergi pada weak acid dulu. Okay, so yesterday kan saya dah beritahu weak acid ni dia kan slightly ionized kan in water. So bila slightly ionized in water, maksudnya apa tahu? Bila kita masukkan weak acid ini dalam air, akan ada sebahagian kecil, a small portion of this weak acid yang akan ionized in water. Dan apa lagi ada? Dan akan ada juga sebahagian besar, a large portion of weak acid yang remains undissociated. Jadi apa yang berlaku adalah acid yang ionized dengan weak acid yang tidak ionized akan berada pada suatu equilibrium. Akan capai equilibrium. So bila capai equilibrium, so that's why untuk this ionization of weak acid, dia akan ada nilai K dia. Dan dia punya K dia kita labelkan inilah yang kita sebut sebagai Ka ataupun dikenali sebagai acid dissociation constant. Ka, acid dissociation constant. Ingat, ini hanya akan nilai Ka ni hanya ada pada weak acid saja. Strong acid dia tak ada Ka. Sebab apa? Strong acid ni 100% ionized. So buat apa kita nak tahu dia punya nilai K dia? Tak ada sebab pun kita tahu nilai K, sebab nilai K sangat-sangat besar. Biasanya kalau Ka ni dia hanya signifikan untuk weak acid. Weak acid. Okay, so apa sebenarnya nilai Ka ni kan? Nilai Ka ni for the dissociation of weak acid in water. Contohnya kalau nilai Ka itu tinggi, menunjukkan apa? Menunjukkan acid itu banyak yang ionized. Tapi kalau nilai Ka makin kecil, menunjukkan lagi susah untuk weak acid itu ionized in water. Jadi secara umum kita tahu kalau you tuliskan equation inilah the general equation yang menunjukkan dissociation of weak acid in water. So apa yang berlaku adalah kita tengok kita you say you ada weak acid, dimasukkan dalam air. Okay, so bahagian yang ionized itu akan ionized jadi H3O+ dan juga A-. Tapi kena faham, since ini bukan strong acid. Kalau strong acid, dia punya arrow dia macam ni. Meaning that all of the strong acid akan 100% ionized in water. But for the case of weak acid, tak semua weak acid ni tukar jadi ion. Jadi maksudnya apa tahu? At equilibrium akan ada ion yang terhasil daripada ionization of weak acid, dan dalam masa yang sama juga akan ada remaining weak acid yang tidak ionized. And all of this berada pada equilibrium. And this equilibrium itulah kita sebut sebagai ionic equilibrium, keseimbangan ion ataupun keseimbangan antara yang terion dan yang tidak terion. Okey, itu maksud ionic equilibrium. Okey, so kelas Jadi dalam this case, inilah dia punya general equation dia. So, bila benda this system is an equilibrium system, so yang saya cakap tadi lah, dia akan ada nilai K dia. Dan dia punya K dia kita sebut sebagai Ka. Sebab kita cerita tentang weak acid. Kalau weak base, dia akan ada Kb. Ini Ka sebab weak acid. So kalau kita tuliskan Ka, sama seperti you tuliskan nilai K yang lain. So K sama dengan apa? Kalau Ka equals to concentration of H3O+ didarabkan dengan concentration of
A minus ni. Okay, and then divide by concentration of weak acid. Remember, kita tak masukkan air sebab air adalah pure liquid. So this is how we write the acid dissociation constant untuk weak acid class ataupun dia punya Ka expression. Therefore weak acid. So inilah dia punya Ka. Tapi ni contoh umum lah. Nanti kita akan tengok lebih spesifik. Okay, right. Kita teruskan satu contoh. Okay, here katalah kita ada hydrogen cyanide. Remember, hydrogen cyanide adalah satu contoh weak acid. Ingat tak apa ciri-ciri weak acid? Kenapa acid ni weak acid? Sebab dia adalah acid yang dia punya H tidak terikat dengan O ataupun tidak terikat dengan halogen. Ingat tak? Hydrogen cyanide. Okay, so for example hydrogen cyanide bila kita larutkan dalam air ataupun dimasukkan di dalam air, apa berlaku adalah this hydrogen cyanide tak semua yang akan ionize jadi hydronium dan juga cyanide. Okay, katakanlah let's say kelas kita nak tuliskan Ka dia. Jadi dalam this case Ka sama dengan apa? Concentration of hydronium times concentration of cyanide here. Okay, so divide by concentration of hydrogen cyanide. Jadi ini dia punya macam mana kita tuliskan dia punya Ka dia untuk this sistem ataupun kita katakan untuk this ionization of weak acid hydrogen cyanide. Okey, seterusnya kita tengok nilai Ka itu. Apa maksudnya? Seterusnya orang pun dah tahu dah kan apa maksud nilai K ni kan. Okey, cuma kali ni kita lebih berfokus tentang dissociation of weak acid. Sekarang ni macam ni tahu. Kalau nilai Ka itu besar, jadi apa maksud? Maksud dia adalah kepekatan hydronium itu tinggi. So bila kepekatan hydronium tinggi, maksudnya bila kita kira pH, so pH dia akan jadi makin rendah. Maka akan jadi makin kurang daripada 7, less than 7. Makin kurang daripada 7. Bila makin kurang daripada 7, dia apa kita buat conclusion dekat sini? Maksudnya acid itu adalah stronger acid. Ni saya tak nak salah faham. Saya tulis kat sini stronger acid, bukan strong acid. Strong acid dengan stronger acid maksudnya berbeza tau. Strong acid tu adalah acid kuat. Ini maksud stronger acid ni dia masih weak acid. Cuma dia macam ni tau, kan weak acid banyak. Kan kita ada macam-macam weak acid. Tapi di kalangan weak acid itu ada weak acid yang lebih kuat daripada weak acid yang lain. Faham tak? Jadi macam mana kita nak tahu? Kita compare nilai Ka ni lah. Jadi kalau strong acid itu lain. Strong acid dah memang kita tahu dah memang sangat dia punya nilai K sangat-sangat tinggi. Tak perlu pun kita kira nilai K dia. Tapi yang saya cerita ni untuk let's say kalau kita ada various weak acids. So macam mana kita tahu di kalangan semua weak acid itu ada satu weak acid yang stronger than the other. So kita akan tengok pada value of Ka dia. Kalau nilai Ka dia besar, maksudnya dia adalah stronger weak acid. Bukan strong acid stronger weak acid. Okay. Tapi kalau nilai Ka dia kecil, ni pun orang tahulah kan, kalau nilai Ka dia kecil, maksudnya apa? Percentage of ionization dia ataupun quantity of ion yang terhasil daripada dia punya proses pengayunan itu sangat-sangat rendah, sangat-sangat kecil. Maksudnya acid itu sangat susah untuk ionize. Okay, dia lebih suka untuk kekal sebagai acid daripada untuk jadi ion. So that's why dia adalah weaker acid. Okay, tadi stronger acid, sekarang kita ada weaker acid. Okay. Tapi kalau strong acid class, itu case lain. Sebab strong acid ni dia punya Ka value dia kita katakan it's not meaningful lah. Okay, tak ada maksud yang tertentu. Sebab apa? Sebab strong acid kan, buat apa kita nak kira nilai K dia? Sebab nilai K dia terlalu besar. Okay, macam soalan macam tak payahlah nak kita kira nilai K untuk strong acid ni. Sebab tu untuk strong acid normally kita tak akan diberi nilai Ka lah. Biasanya Ka ni hanya untuk weak acid sahaja. Weak acid sahaja. Okey, nampak? Ini beberapa contoh Ka values untuk beberapa contoh monoprotic acid. So kalau tengok dekat sini, nantilah kalau nanti boleh tengoklah bila saya share slide nanti dengan you all, boleh tengok kat sini. Okey, beberapa contoh weak acid together dengan dia punya nilai Ka dia.
nilai KA masing-masing. Okey, seterusnya kelas. Ini saya rasa benda yang agak penting lah. Sebab apa? Sebab kebanyakan you punya soalan exam biasanya akan ada benda ni, di mana dia akan minta you kira pH untuk weak acid. Weak acid ataupun weak bases lah. Kita nak tengok seterusnya. Macam mana kita nak calculate pH yang melibatkan weak acid dan juga weak base. Sebab kalau strong acid, strong base ada masalah sebab dia 100% ionized. Kita boleh senang je kira. Tapi sekarang ni macam mana kalau untuk weak acid and weak bases? Okay? Right. So basically untuk weak acid and weak base ni, dia punya types of problems dia macam ni tau kelas. Dia ada two types, two general types. Yang pertama apa tahu? You all akan diberi equilibrium concentration dan dia akan minta you kira Ka ataupun you kira Kb. Itu yang pertama. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, okay, you akan diberi Ka ataupun mungkin akan diberi Kb dan juga dia akan bagi sedikit information tentang concentration. Dan apa you kena buat? You kena kira concentration at equilibrium. Okay, so walaupun kita ada dua type yang berbeza ni kan, tetapi both of this ada satu persamaan. Apa kelas? Kita kena apply apa? Saya mention awal-awal tadi, when it comes to equilibrium problems, kita akan guna apa kelas? I-stable. Yes, macam biasalah. Maksudnya the first step, betul, kita akan gunakan I-stable. Sekali lagi lah kita akan apply I-stable. Okay, so kita cuba tengok beberapa contoh soalan. Kita ada lebih kurang dalam apa ni, dah 3.35 ada lebih kurang 20 minit lagi ni. Kita cuba tengoklah beberapa soalan tutorial you all yang melibatkan this application. Okay, so kalau kita back to question 4 tadi, kita dah habis untuk A, kita dah bincang untuk B, so seterusnya kita sambung dengan C and D kelas. Cuma apa beza C and D dengan previous A and B? C and D ni, C adalah untuk weak acid. Kenapa weak acid? Sebab kita ada HF. Remember HF, hydrogen fluoride, weak acid, and D kita ada weak base. Kita ada weak acid, kita ada weak base. Jadi sekarang kita buat untuk C dulu. Kita buat untuk C dulu. Kita tengok macam mana nak kira pH. Okay, sekiranya melibatkan weak acid. In this case, kita ada 0.6 molar of hydrofluoric acid plus. Okay, kita nak kira dia punya pH ni, nampak? pH of 0.6 molar of hydrofluoric acid. Okay, so macam biasa, saya dah mention tadi kan, kita akan buat apa? Kita akan construct I-stable. Okay, jadi before kita construct I-stable, you kena tuliskan dulu lah dia punya equation itu untuk menunjukkan ionization of hydrofluoric acid. So since hydrofluoric acid is a weak acid, so that's why dia akan slightly ionize in water to produce H3O+ dan juga fluoride. Jadi dia punya equation lah. And then apa you all buat? Kita akan construct I-stable plus. Okay, I-stable. And since water is pure liquid, jadi water tak termasuk dalam lah. Jadi kita boleh abaikan saja. Okay, dan kalau satu kalau nak tahu kenapa kita abaikan air. Betul, yang pertama kita abaikan air ni sebab apa? Sebab air adalah pure liquid kan. Second, kenapa kita abaikan air in this case? Why kita neglect water dalam this table? Because ingat lagi tak, water dia punya dissociation sangat 14 kali dia punya sangat tu kecil. 10 to the power negative 14. That's why kita boleh abaikan saja dissociation of water ni. Sebab tu untuk water generally kita akan letak dash saja. Okay, kelas letak dash saja. Jangan letak kosong, please letak dash. It's not applicable here. Okay, and then hydrogen fluoride ataupun hydrofluoric acid initially berapa? 0.6 molar. So you bring this value here 0.6. Okay, so both of these ion belum lagi ionized, so kosong lah kan. Tapi once hydrofluoric acid starts to ionize, kita kena ingat hydrofluoric acid ni tak semua ionized. Maksudnya kan berubah sedikit. Dia tak macam strong acid. Strong acid dia 100% ionized. Dia totally semua akan ionized. So in this case, that's why dia akan ada changes class. Jadi for the case of hydrofluoric acid, so dia akan bila ionized, apa jadi berkurangan, akan decrease sebanyak
X, minus X, and both of these akan increase sebanyak X, ini pun akan increase sebanyak X. Sampai bila? Sampailah acid dan juga dia punya ions capai equilibrium. Maksudnya sehingga yang ionized dengan yang tidak ionized capai equilibrium. And at equilibrium, this is the concentration of hydrofluoric acid, and these are the concentrations of hydronium ion and also fluoride ion. And then from here kita tahu at equilibrium kita boleh kira Ka kan, dan Ka equals to apa? Ka equals to concentration of hydronium ion times concentration of fluoride. Okay, so divide by concentration of hydrofluoric acid. And since the value of Ka bagi HF dah diberi tau dalam soalan dekat bawah tu kan, dia dah bagi nilai Ka untuk this hydrofluoric acid berapa? 6.8 times 10 to the power of negative 4. This is given ini given. Kan ada tertanya pula mana datang nilai ni? Ini diberi dalam dia punya soalan dekat bawah tu. Bawah soalan 4 tu ada. Okay, and then kita tahu these three are the concentrations of these three species at equilibrium. So kita gantikanlah X masukkan kat sini dapat X squared. So divide by 0.6 minus X. Jadi daripada sini kita boleh kira apa kelas? Kita boleh kira X. And kelas macam mana? Kita nak solve for X. What should we do? Quadratic. Okay. Saya tahu ramai akan kata kita gunakan quadratic equation. Dan saya tahu juga mesti ramai ulama kena solve for quadratic equation. Ada yang tak suka nak solve guna quadratic equation ni. Okay, dia macam ni kelas. Okay, sekarang saya nak semua orang pay attention. Pay attention. Okay, so untuk this topic, ini saya cerita untuk chapter ini saja. Untuk chapter 7 ni, okay, dia ada sedikit yang berbeza dengan chapter 6. Dalam chapter 6, chemical equilibrium, bila you selesaikan, kata you nak kira Kc ataupun Kp kan, bila when it comes to X, yes, you akan selesaikan X menggunakan quadratic equation. Itu you tak boleh lari. You tak ada pilihan. You tetap kena solve using quadratic equation. However, for this chapter, especially 7.1 ni ataupun chapter 7 ni, okay, untuk selesaikan X, you ada satu option yang mana kita tak perlu guna quadratic equation class. Okay, ramai dah mula seronok tu. Tak payah guna quadratic equation. Okay, tak ingat tak, ini hanya applicable untuk ini saja, untuk weak acid dan juga weak bases ni saja. Okay, jadi macam mana cara dia? Saya nak ajar you all macam mana cara dia. Okay, actually there is a rule, ada satu rule yang kita boleh gunakan. Dan nama rule ini adalah 5% rule. Okay, 5% rule. Jadi macam mana kita nak gunakan this rule ni? Okay, dia macam ni tau. Sekarang kita tahu weak acid kan, weak acid ni dia punya nilai Ka dia sangat kecil kelas. Sangat-sangat kecil. Okay, 10, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 kan, sangat-sangat kecil. So bila dia punya nilai Ka is very small, okay, so apa yang berlaku adalah kalau kita tolak kan dekat bahagian okay, kalau kita tengok tadi kan ni, macam ni, nampak dekat sini kan ada changes kan, ni kelas. You nampak tak? 0.6 minus X. So bila nilai Ka itu sangat kecil, bila sangat kecil, apa yang berlaku tau? Nilai X ni, this value of X adalah sangat-sangat kecil. So bila nilai X tu sangat-sangat kecil, so apa yang berlaku adalah bila kita kira, for example kan, initial concentration, you minus dengan X, kita akan dapat nilai dia sama juga macam initial concentration juga. Faham tak maksud saya? Kenapa? Sebab nilai X itu sangat kecil. Sebab bila weak acid ni, kita anggap dia punya penceraian itu sangat-sangat lemah, sangat-sangat kecil. So that's why bila kita tolak dengan nilai X, kita still akan dapat the same value. Nampak tak? Kita still akan dapat the same value. And due to this, sebab itulah kita boleh buat apa? Kita boleh assume, kita boleh assume this X value adalah negligible. Kita boleh abaikan this value of X. So that's why initial concentration
minus X, kita still akan dapat initial concentration yang sama juga. Tak berubah lah maksud dia. Sebab apa? Sebab sangat-sangat kecil. Jadi macam mana kita nak apply benda ni? Okay, kita back to question tadi Okay, kelas. Ini kita balik semula pada soalan tadi. Okay, ini KA tadi, remember? Okay, sekarang kita tahu kan, since dia punya nilai KA tu sangat kecil. Okay, kan kita K yang diberi dalam soalan tu berapa? 10 negatif 4 kan? 10 to the power of negative 4 kan? Sangat-sangat kecil. So bila sangat-sangat kecil, kita boleh assume apa kelas? Kita boleh assume this X value here adalah very small. Sangat kecil. So bila sangat kecil, kalau 0.6 you tolak dengan this value of X, still kita akan dapat apa? Kita still akan dapat 0.6 juga. Sebab tu kita assume, apa tahu dalam this case? Kita akan assume 0.6 minus X adalah equals to 0.6. Kenapa? Sebab kita neglect ataupun kita abaikan the value of X. Okay, jadi kita inilah apa assumption yang kita akan buat kelas. This is the assumption yang kita akan buat. Okay, so selepas kita buat assumption ini, apa jadi pada persamaan ini kelas? So, jadi kita punya persamaan KA akan jadi macam ni saja. Nampak tak? So, apa berlaku kat sini? Tak perlulah kita guna quadratic equation. Nampak tak? Tak perlu kita guna quadratic equation. Okay, and then apa you buat? Kita selesaikanlah. Since kita dah tahu nilai KA, so kita boleh solve for X. So, boleh solve for X, kali ni tak ada lagi dua nilai X. Kita dapat satu saja nilai X. Okay, so you akan dapat 0.020. Okay, cuma this rule ada dia punya catch dia lah. Dia tak boleh, dia macam ni tau. Bila kita nak guna apa-apa rule, dia mesti ada syarat dia. Dia tak boleh main simply guna saja. Kan? Jadi untuk this 5% rule, dia ada syarat dia tau. You nak gunakan this rule. Okay, ni nilai tadi kita dapat nilai X tadi kan. Okay, seterusnya apa kita buat? Kita akan check the assumption yang kita buat tu plus. Sama ada assumption yang kita buat itu justified ataupun tidak. Boleh diterima ataupun tidak. Jadi sekarang ni macam mana kita nak buat checking ni? Macam kita nak semak menggunakan 5% rule tadi. Jadi macam ni tau. Cara kita nak semak, you buat macam ni tau. X divide by initial concentration. Ni nilai X tadi kan 0.02 kan. Divide by 0.6. You darabkan dengan 100%. Okay, katakanlah kita dapat apa tau? X. Dapat nilai X 3.4%. Okay, tengok 3.4%. So 3.4% ni kalau kita compare dengan 5%, less ataupun greater than 5%. Of course, less than 5% kan? So kalau less than okay, kalau less than 5%, maksudnya apa? Assumption is justified. Maksudnya bolehlah nilai X ni kita boleh terima. Okay, so ini yang dikatakan 5% rule class. Itu maksud 5% rule. Okay, ingat ini hanya you boleh guna untuk weak acid, weak base ni saja. You tak boleh guna kat chapter 6. Chapter 6 macam mana pun tetap you kena guna quadratic equation. Okay, ingat ini yang dikatakan dengan 5% rule. Dan dalam exam you kena tunjuk benda ni. You kena tunjuk tau, ini adalah sebahagian daripada you punya markah sebenarnya. Jadi you kena tunjukkan. Jadi katakan 5% rule. Okay, saya tahu ada katanya, sir, greater class, kalau you dapat greater than 5%, maksud dia apa? Assumption yang you buat tu tak boleh pakai. Assumption tu is not justified. Ingat. So kalau greater than 5%, you have no other choice except kena guna juga quadratic equation. Ini saya cerita tadi kalau less than 5%. Kalau less than 5%, yes, kita boleh guna assumption yang kita buat tu. Maksudnya minus X tu kita boleh abaikan. Tapi kalau greater than 5%, you have no other choice. Melainkan you kena ulang balik guna quadratic equation. Dan saya cakap tadi kan, jangan risaulah. Okay, walaupun rasa macam jalan kerja tu panjang, jangan risau. Itu semua ada reward dia, ada markah dia kelas. Jangan risau. Bukan saja-saja macam tu tak. You are sebahagian daripada jalan kerja you Allah sebenarnya. Okay, dalam kes ni kita boleh terus ambil saja nilai X tadi sebab
kita punya percentage itu adalah less than 5%. Jadi inilah dia nilai X. So once assumption itu dah okay, kita masukkan balik lah. Tadi kan, kalau kita back to the table tadi, kita nilai X ini represent apa? Represent concentration of hydronium ion. So, nampak tak? And then kita dah tahu nilai concentration of hydronium ion, kita boleh kira apa? Kita boleh kira pH. So pH equals to negative log of concentration of hydronium ion plus negative log of 0.02. You solve for this, so jawapan dia you akan dapat 1.7 gas. Okay, so inilah dia pH of hydrofluoric acid tadi. Nampak tak perbezaan dengan strong acid? Kalau strong acid jalan kerja dia pendek je. Tapi kalau untuk weak acid, jalan kerja dia agak panjang sikit kelas. Sir. Okay? Yes. Sir, for yes, juga. 5% rule, right? Will the question state us to use, or it's our own choice of using the 5% rule? Itu you yang decide. You decide sendiri. Dia macam ni tahu juga dan semula yang mana join lesson hari ni. 5% rule ni, when it comes to weak acid, weak base, you kena apply dia dulu. Plus, you kena, maksud saya, assumption tu you buat dulu. You assume dulu, lepas tu baru you check guna 5% rule. Let's say kalau less than 5%, it's okay. Terus saja guna. Tapi kalau you dapat 5%, you tak ada choice lain, you kena repeat balik the process, gunakan quadratic equation and then baru you solve the problem balik semula macam biasa. Itu maksud saya. Okay, maksudnya kena buat. Ini bukan pilihan tau, bukan pilihan nak buat atau tak nak buat. Bukan, ini memang kena buat. Untuk this topic saya cakap tadi, you kena buat. Okay, saya tahu mungkin ada yang akan tanya, kenapa 5%? Kenapa bukan 10%? Kan? Dia macam ni kelas. Dalam chemistry ni, especially untuk weak acid and weak base, kalau ionization, kalau the process ionization itu adalah kurang daripada 5%, kita akan anggap dia adalah acid yang sangat, ataupun weak acid ataupun weak base yang sangat-sangat lemah. Itu dia punya, kita panggil benchmark dia lah. Dia punya benchmark dia adalah kalau penceraian itu ataupun ionization itu less than 5%, it is considered as a very very weak acid ataupun a very very weak base. Itu dikatakan 5% rule tu. Okay, so itulah. Tapi saya beritahu tadi, macam mana pun you tetap kena apply this 5% rule. Greater atau lower itu bergantung pada soalan. Kalau you nasib baik, you dapat yang less than 5%, okay lah. Kan, kalau you dapat ionization yang greater than 5%, you tak ada choice, you kena repeat calculation itu gunakan quadratic equation. Okay?